Cerita dikanjut di mana tim Lindong masih berhadapan dengan Raja Kera Api Kristal. Setelah banyaknya benturan, Raja Kera memutuskan untuk melarikan diri. Namun Lindong tidak memberikan kesempatan dan pertempuran yang lebih sengit kembali terjadi. Aura jahat tiba-tiba melonjak dari tubuh Lindong. Di antara alisnya, sebuah mata iblis terpencil berwarna abu-abu perlahan terbuka. Mata itu memancarkan tekanan yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Menyadari ancaman yang muncul, kekuatan destruktif segera terkumpul dan selanjutnya sinar abu-abu melesat keluar merobek ruang kosong saat bergerak maju. Serangan itu membuat Raja Kera Kristal Api langsung merasakan bahaya yang mendalam. Sambil meraung keras, makhluk itu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Cahaya merah menyala menyembur dari tubuhnya dan membentuk lapisan kristal api yang menyelimuti seluruh badannya. Lapisan itu keras dan kokoh bagaikan berlian seolah tak tertembus. Namun sinar abu-abu itu sama sekali tidak melambat. Dalam sekejap ia menembus pertahanan tersebut dan menghantam tubuh kristal api itu. Benturan itu memicu suara mendesis tajam, sementara retakan-retakan halus mulai menjalar di seluruh permukaan kristal. Menyadari hal tersebut, keterkejutan terpancar di mata merah Raja Kera Kristal Api ketika retakan itu menyebar tanpa bisa dihentikan. Sementara itu di sisi lain, ki abu-abu di mata Lindong kembali bergejolak. Dengan niat yang dingin, ia melepaskan dorongan terakhirnya. Seketika tubuh kristal api itu meledak menjadi pecahan yang berterbangan di udara. Sinar abu-abu lalu melesat lurus menembus dahi Raja Kera Kristal Api, meninggalkan lubang berdarah sebelum akhirnya menghilang ke kejauhan. Selanjutnya, boleh kali para tetua bantu support channel Mimin ini. Buat para tetua yang suka pembahasan kasus viral, kriminal dan sebagainya, gaslah. Makasih atas perhatiannya, kuilah kita kanjut. Setelah menerima hantaman serangan Lindong, meskipun menderita luka mematikan, Raja Kera Kristal Api belum langsung mokat. Tubuhnya terhuyung ke belakang, auranya melemah, sementara ekspresinya berubah menjadi semakin ganas. Melihat hal itu, Ying Huan dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka setelah menyadari betapa liarnya vitalitas binatang iblis tersebut. Sementara itu di sisi lain, Lindong pada saat ini masih tetap tenang. Lindong mengepalkan tangan memanggil segel logam hitam yang melesat turun dari udara seperti gunung raksasa. Segel gunung itu menghantam tubuh Raja Kera Kristal Api dengan kekuatan dahsyat. Dalam sekejap segel itu mengguncang tanah hingga retak dan runtuh. Tubuh besar binatang itu tertekan ke dalam tanah dan benar-benar tidak mampu bergerak. Namun Lindong pada saat ini masih belum berhenti. Dengan sorot mata dingin, kedua tangannya berubah menjadi lengan naga hijau yang penuh dengan kekuatan. Lindong lanjut melompat ke atas segel dan menghujani logam hitam itu dengan pukulan bertubi-tubi. Dentangan keras bergema tanpa henti hingga akhirnya segel itu benar-benar menghancurkan tubuh Raja Kera Kristal Api di bawahnya. Melihat pemandangan tersebut, Jiang Kun dan yang lainnya hanya bisa bergidik. Mereka menyadari bahwa Lindong bukan sekedar memilih untuk tidak bertindak sebelumnya, melainkan menunggu saat yang tepat. Sekali Lindong bergerak, ia memastikan lawannya tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan atau melarikan diri. Lindong tea atuh. Setelah semuanya berakhir, Lindong pada akhirnya menghentikan serangannya. Lengan naganya menghilang dan ia berdiri di atas segel logam dengan wajah tenang. Dengan nada datar, Lindong menjelaskan bahwa memburu binatang iblis berarti tidak memberi mereka peluang untuk melepaskan seluruh kekuatan penuh atau kabur. Jika dibiarkan, maka hal itu hanya akan membawa bencana di kemudian hari. Sementara itu, darah masih merembes dari bawah segel. Melihat hal itu, Yuan Ling dengan ragu bertanya apakah Raja Kera Iblis Api benar-benar telah mokat. Lindong hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya menarik kembali segel logam hitam ke tangannya. Begitu segel itu menghilang, bau darah menyebar membuat Ying Huan pucat. Ia akhirnya segera menggerakkan tanah untuk menutup lubang besar mengubur sisa-sisa tubuh binatang iblis tersebut. Selanjutnya Ying Huan menatap ke arah Lindong dan mengungkapkan kekagumannya pada kekuatan mata iblis terpencil yang telah ia kuasai. Ia juga menyadari bahwa tanpa teknik itu, serangan brutal tadi tidak akan efektif. Jiang Kun dan Yuan Ling juga memandang Lindong dengan rasa takut dan kesombongan mereka sebelumnya telah sirna sepenuhnya.
Sementara itu Lindong pada saat ini hanya tersenyum ringan. Lindong tahu bahwa setiap penggunaan mata iblis terpencil membawa erosi yang berat, namun beruntung dengan perlindungan jimat batu misterius, harga tersebut bukanlah ancaman bagi Lindong. Bersamaan dengan hal itu, suara langkah cepat seketika terdengar dari kedalaman hutan. Yuan Fang muncul bersama dengan belasan murid dan ekspresinya sedikit lega setelah melihat semua orang selamat. Ia juga lanjut menanyakan keberadaan Raja Kera Kristal Api dan Jiang Kun segera menunjuk ke tanah yang telah ternoda darah. Menyadari apa yang terjadi, Yuan Fang juga akhirnya terjekut. Terlebih lagi ketika mendengar bahwa Lindong telah menguasai mata iblis terpencil. Ia benar-benar terengah-engah karena ini adalah sebuah teknik legendaris yang hanya dikenal lewat cerita. Menanggapi hal itu, Lindong dengan rendah hati menjelaskan bahwa keberhasilan itu juga berkat kerja sama semua orang. Akhirnya setelah memastikan bahwa seluruh kera iblis lain telah dihabisi, perhatian mereka beralih ke pohon kuno Yuan abadi. Menyadari nilai luar biasa dari pohon tersebut, suasana menjadi jauh lebih serius. Lindong lanjut menanyakan bagaimana cara memastikan apakah buah pohon itu benar-benar mengandung benih. Ying Huan pun menjelaskan bahwa mereka harus menunggu hingga buah jatuh secara alami yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu kurang dari 5 hari. Mendengar hal itu, Lindong pun mengangguk dan berkata bahwa mereka tidak boleh bertindak mencolok. Membawa terlalu banyak murid hanya akan menarik perhatian di wilayah terpencil yang berbahaya ini. Selanjutnya, Lindong menyarankan agar semua orang bersikap santai di luar namun tetap waspada secara diam-diam. Yuan Fang pun seketika menyetujui rencana tersebut. Dengan keputusan itu, mereka pun bersiap menunggu 5 hari ke depan. Ying Huan menatap pohon kuno Yuan abadi sambil mengepalkan tangannya perlahan. Ia merasa bahwa misi yang tampak sederhana ini kemungkinan besar akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Sementara itu di sisi lain, di sebuah ruang gelap yang hanya diterangi nyala api redup, beberapa sosok berjubah hitam duduk mengelilingi meja bundar. Aura berbahaya menyebar perlahan menekan suasana hingga terasa mencekik. Menyadari keheningan itu, salah satu sosok mengetuk tangan pucatnya ke meja lalu menanyakan kabar tentang kematian Raja Kera Api Kristal. Kabar itu pada akhirnya segera dikonfirmasi. Seluruh kawanan kera iblis telah dilenyapkan tanpa sisa dan pelakunya diduga para murid sekte Dao yang baru tiba 2 hari sebelumnya. Mendengar hal itu, para sosok hitam menyimpulkan bahwa pohon kuno Yuan abadi kemungkinan juga telah ditemukan. Salah satu dari mereka mengusulkan serangan cepat untuk merebut pohon itu, namun pemimpin kelompok itu seketika menolak. Ia berkata bahwa sekte Dao bukan lawan sembarangan dan tanpa kepastian adanya benih tidak ada gunanya memicu kemarahan mereka. Selanjutnya, sang pemimpin pada akhirnya memutuskan untuk menunggu. Ia juga memerintahkan agar orang-orang mereka dikirim secara diam-diam untuk memantau tambang. Namun jika benar-benar muncul benih pohon kuno Yuan abadi, maka siapapun yang menghalangi akan dihabisi tanpa ragu. Baginya, mendapatkan benih itu dan menyerahkannya kepada gerbang Yuan akan menghapus seluruh dosa masa lalunya. Hal itu layak untuk dilakukan bahkan jika sekte Dao murka sekalipun. Mendengar tekad itu, para sosok hitam lainnya tertawa liar di tengah kegelapan. Sementara itu di dalam hutan, kembali ke Lindong yang duduk bersila di bawah pohon kuno Yuan abadi. Lindong membuka mata dan memperhatikan 5 buah merah terang yang hampir matang. Menyadari waktunya sudah dekat, Lindong melepaskan energi mentalnya untuk menyelidiki area sekitar. Lindong merasakan banyak aura kuat mirip murid sekte Dao yang berjaga baik di sekitar pohon maupun di area yang lebih jauh. Tak lama kemudian, Ying Huan juga muncul di hadapan Lindong. Ia dengan mudah menyadari penyelidikan energi mental Lindong dan memujinya. Dari penjelasan Ying Huan, Lindong menyadari bahwa Ying Huan telah selamat dari satu kesengsaraan angin dan guntur dari Master Jimat Surgawi. Ia juga tampaknya telah melatih ki dan energi mental secara bersamaan. Hal itu akhirnya membuat Lindong semakin waspada namun juga menghargai kehati-hatiannya sendiri. Mereka pada akhirnya lanjut membicarakan mengenai misi ini. Ying Huan mengungkapkan bahwa meskipun berbahaya, ia berharap pohon kuno Yuan abadi benar-benar memiliki benih demi masa depan sekte Dao.
Tidak ada keserakahan dalam ucapannya, hanya ada ketulusan terhadap sekte. Lindong mendengarnya dengan perasaan rumit. Pengalaman hidup Lindong membuatnya lebih berhati-hati dan tidak lagi polos. Namun melihat ketulusan itu, Lindong menyadari bahwa kekuatan sejati sebuah sekte terletak pada hati para anggotanya. Lindong pada akhirnya berjanji bahwa jika benih itu muncul, mereka pasti akan membawanya kembali. Ying Huan pun tersenyum sementara Jiang Kun dan Yuan Ling yang sejak tadi memperhatikan akhirnya mendekat dan menyembunyikan kecemburuan mereka di balik sikap acuh. Namun sebelum percakapan berlanjut, Lindong pada saat ini merasakan perubahan. Ia mengangkat kelopak dan melihat 5 buah di pohon mulai bergetar. Menyadari buah-buah itu telah matang, semua orang menegang sekaligus gembira. Dalam sekejap buah-buah itu jatuh dan Lindong segera menariknya dengan kekuatan hisap ke tangannya. Akan tetapi riak energi dari pohon kuno Yuan abadi terus semakin kuat. Cahaya hijau menyebar dari akar memancarkan kekuatan kehidupan yang melimpah. Melihat hal itu, harapan muncul di mata Ying Huan dan yang lainnya. Tak lama kemudian cahaya hijau pekat muncul dari cabang pohon menandakan kemunculan benih kuno Yuan abadi. Saat kegembiraan memuncak, pohon itu tiba-tiba bergetar hebat. Pilar cahaya hijau menembus hutan dan menjulang ke awan seperti penghalang raksasa yang turun dari langit. Keributan besar pun tercipta terasa hingga puluhan kilometer. Menyadari hal tersebut, Lindong menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menggelap karena Lindong paham bahwa benih kuno Yuan abadi tidak mungkin lagi dibawa pulang ke sekte Dao secara diam-diam. Kegembiraan Ying Huan dan yang lainnya pun sirna digantikan dengan kecemasan yang jelas terlihat. Sementara itu Yuan Fang datang bersama dengan belasan murid setelah merasakan gangguan itu. Ia segera berkata bahwa kabar ini kemungkinan sudah menyebar, namun bala bantuan mereka baru bisa tiba keesokan hari. Lebih buruk lagi, mereka juga menemukan jejak sekte segel iblis di sekitar tambang. Mendengar nama itu, suasana menjadi semakin berat karena kelompok tersebut dipimpin oleh Yao Ling. Ini adalah tokoh buronan berbahaya yang konon telah mencapai tahap 9 Yuan Nirwana. Menyadari ancaman yang mendekat dan kekacauan di kota-kota sekitar, Lindong segera mengambil keputusan untuk memanen benih tersebut. Tanpa ragu, Ying Huan melangkah maju dan menembus pilar cahaya, mengambil titik cahaya paling terang di dalamnya. Selanjutnya pilar hijau itu perlahan menghilang, menyisakan benih kuno Yuan abadi yang memancarkan daya hidup luar binasa. Pohon kuno Yuan abadi pun tampak meredup setelah benihnya diambil, memperlihatkan batang hitam dingin seperti logam yang menekan aliran energi di sekitar. Menyadari sifat aneh pohon tersebut, Lindong mencoba menyentuh akarnya dan mendapati bobotnya yang luar binasa berat. Namun hal itu justru membangkitkan minat Lindong. Dengan kekuatan fisik yang meledak, ia mencabut pohon kuno Yuan abadi dari tanah dan mengayunkannya, menciptakan retakan besar di bumi. Setelah memastikan nilainya, Lindong pada akhirnya menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Reaksi tertegun Ying Huan membuat Lindong sedikit canggung, tetapi sebelum sempat berkata apa-apa, firasat buruk muncul di hatinya. Tak lama kemudian puluhan sosok berjubah hitam muncul di kejauhan. Tatapan dingin mereka tertuju pada Lindong dan rombongannya. Yuan Fang segera mengenali mereka sebagai sekte segel iblis, dan pada saat yang sama aura-aura lain mulai berdatangan dari segala arah, menandakan bahwa banyak faksi dan ahli telah tertarik oleh keributan sebelumnya. Dalam kelompok berjubah hitam itu, Sulei, tangan kanan sekte segel iblis, muncul dan secara terbuka meminta benih kuno Yuan abadi. Ia juga mengancam akan terjadi pertumpahan darah jika permintaannya ditolak. Sementara itu di sisi lain, Ying Huan menjelaskan kepada Lindong bahwa Sulei berada di tahap 8 Yuan Nirwana. Selain itu masih ada beberapa anggota inti lain yang tidak kalah berbahaya, sementara pemimpin mereka belum menampakkan diri. Lindong mengamati situasi dengan tenang dan menyadari bahwa musuh sesungguhnya mungkin sedang bersembunyi. Angin menderu membelah langit di atas tambang, sementara itu satu demi satu sosok kuat melayang turun dan mengepung area tersebut. Menyadari tekanan berat yang terpancar dari para pendatang, Lindong segera memahami bahwa tidak satu pun dari mereka adalah tokoh biasa.
Yuan Fang juga menyadari hal yang sama dan wajahnya mengeras karena mengenali sebagian besar orang itu sebagai buronan terkenal di wilayah Blood Rock Grounds. Selanjutnya, Yuan Fang menjelaskan dengan suara tertahan tentang Xiao Tian, si tangan iblis pengikis yang berada di peringkat kelima daftar buronan sekte, serta Luo Yi, si tukang jagal yang menempati peringkat keenam. Mendengar hal itu, Lindong menilai situasi dengan tenang. Meski kondisi tampak genting, pengalaman panjang membuat Lindong tidak mudah goyah. Namun di tengah ketegangan, Ying Huan diam-diam menyerahkan benih berharga ke tangan Lindong dan meminta Lindong membawa kembali apapun yang terjadi. Lindong menerima dengan tenang, menyimpan benih itu lalu menyatakan bahwa keadaan belum sampai pada titik pengorbanan. Keputusan itu menunjukkan tekadnya untuk tetap mengendalikan situasi. Di sisi lain, tak lama kemudian Luo Yi dengan senyum dingin bertanya mengenai cahaya hijau sebelumnya. Yuan Fang memilih diam, namun Sulei dari sekte segel iblis berkata bahwa itu adalah benih kuno Yuan abadi. Reaksi pun segera muncul dan keserakahan menyebar di antara para ahli yang hadir. Luo Yi tertarik dan secara terang-terangan meminta agar benih itu diperlihatkan kepada mereka. Menyadari bahaya yang meningkat, Lindong pada akhirnya memutuskan melangkah maju. Lindong tidak berdebat melainkan segera bertindak. Energi mentalnya menyebar, memindai wajah seluruh orang di langit, lalu mencetaknya ke dalam batu giok dan membagikannya kepada murid-murid sekte Dao di bawah. Lindong lanjut berkata bahwa selama ada satu orang saja yang kembali ke sekte Dao membawa bukti ini, para tetua pasti akan bertindak. Ancaman tak langsung itu membuat banyak tokoh ragu karena nama besar sekte Dao bukan sesuatu yang mudah dihadapi. Sementara itu Luo Yi merespon dengan ancaman balik, namun Lindong justru melangkah lebih dekat. Lindong lanjut melepaskan aura buas yang mengejutkan semua orang. Bahkan para pembunuh pengalaman merasakan tekanan dari keberanian Lindong. Menyadari hal itu, Yuan Fang dan yang lainnya memahami bahwa menghadapi orang-orang kejam membutuhkan sikap yang lebih kejam lagi. Ketegangan pada akhirnya menjadi semakin meningkat ketika Luo Yi memprovokasi kerumunan agar tidak gentar kepada seorang murid tingkat 5 Yuan Nirwana. Bersama dengan hal itu, Xiao Tian maju ke depan dan hendak mengambil tindakan. Namun setelah mengenali Ying Huan dan mengingat utangnya pada Ying Xiao, ia pada akhirnya memutuskan untuk tidak ikut campur. Ia menyatakan bahwa meski benih kuno Yuan abadi berharga, sekte Dao bukan pihak yang bisa diremehkan. Akhirnya sosoknya memutuskan untuk kembali mundur dari konflik tersebut. Keputusan itu seketika membuat Luo Yi semakin murka. Karena merasa yang lain pengecut, ia akhirnya memilih untuk bertindak sendirian. Ia menantang Lindong secara langsung dan menawarkan syarat bahwa jika Lindong mampu menahan 10 serangannya, ia akan menarik diri dari urusan ini. Menghadapi tantangan tersebut, Lindong menatap Luo Yi dengan senyum dingin yang perlahan terbentuk. Perhatian banyak pihak pun tertuju pada Lindong, sementara Luo Yi menatap Lindong dengan wajah tenang namun menyimpan niat membunuh. Menyadari perbedaan tingkat kekuatan, Luo Yi merasa bahwa menghabisi Lindong dengan kekuatan tingkat ke-8 yang ia miliki adalah perkara yang mudah. Sementara itu, Lindong dengan dingin pada akhirnya mulai angkat bicara. Lindong berkata sebaiknya Luo Yi mengambil sendiri apa yang ia inginkan dan berhenti bersikap ragu. Keributan pun pada akhirnya seketika pecah. Banyak orang tercengang karena mereka tidak menyangka Lindong berani berbicara seperti itu kepada seorang pembunuh kejam yang namanya telah lama ditakuti. Sementara itu, bisikan ejekan dan sindiran menyebar seakan semua orang menunggu Lindong menanggung akibat dari keberaniannya. Sementara itu di belakang Lindong, Ying Huan dan yang lainnya diliputi dengan kecemasan. Mereka mengenal watak Lindong yang tidak pernah gegabah, namun lawan di hadapannya adalah sosok yang terkenal kejam. Namun meskipun demikian, Lindong pada saat ini tetap berdiri tenang. Di sisi lain, Luo Yi menanggapi dengan tawa dingin dan ekspresinya semakin suram. Aura membunuh perlahan menyebar, lalu tanpa peringatan ia melangkah maju dan menghilang. Menyadari bahaya itu, rekan-rekan Lindong berteriak memperingatkan Lindong. Dengan energi mental yang telah disebarkan, Lindong pada saat ini segera menggeser posisinya. Serangan telapak berdarah Luo Yi melintas cepat dan hanya memotong sehelai rambut Lindong.
Namun serangan berlanjut tanpa jeda. Luoyi membentuk telapak tangan menjadi pilah dan menebas tenggorokan Lindong. Namun Lindong mengaktifkan sisik hijau di tangannya dan menahan serangan tersebut. Benturan kekuatan menimbulkan percikan api, sementara itu energi terpencil mengalir dari tangan Lindong dan mulai mengikis telapak Luoyi. Luoyi sedikit terkejut namun segera meledakkan kekuatan Yuan miliknya. Ki darah mengental dan membentuk bilah besar bergerigi yang ditebaskan dengan ganas. Lindong pada saat ini tahu bahwa Lindong tidak bisa menandingi kekuatan murni lawannya, sehingga Lindong hanya bisa menggunakan sisik hijau untuk menahan sejenak sebelum akhirnya mundur menghindar. Melihat Lindong yang terus-menerus menghindar, ejekan Luoyi pun seketika terdengar. Namun meskipun begitu, Lindong tetap tenang. Lindong menyadari bahwa jika dirinya menunjukkan kelemahan, orang-orang di sekitar mereka yang diliputi dengan keserakahan akan kehilangan keraguan dan berbalik menyerang. Oleh karena itu, meski menghadapi sosok yang berada di peringkat ke-6 daftar buronan sekte, ia memutuskan untuk tidak mundur. Selanjutnya, Lindong akhirnya menghentikan gerakan mundurnya. Dengan tekad kuat, ia menyatakan bahwa siapapun yang ingin merampas miliknya harus membayar harga. Mampui. Segel tangan dibentuk cepat, garis abu-abu di dahinya terbelah dan mata iblis terpencil kembali terbuka. Sinar abu-abu pun melesat langsung ke arah Luoyi. Menghadapi serangan itu, Luoyi seketika merasakan ancaman nyata. Ia meraung rendah, mengerahkan seluruh kekuatan tingkat Yuan Nirwana ke-8 lalu membelah sinar tersebut dengan bilahnya. Gelombang energi dahsyat pun meledak membuat banyak orang terkejut karena Lindong mampu melepaskan serangan sekuat itu. Namun Lindong segera menyadari bahwa serangannya pada saat ini berhasil diblokir. Di sisi lain, Luoyi juga merasa waspada, tangannya mati rasa dan kegelisahan muncul saat menatap mata iblis terpencil Lindong. Menyadari bahaya itu, Luoyi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin dan langsung menerjang dengan kekuatan penuh. Peringatan kembali terdengar dari rekan-rekan Lindong, namun Lindong hanya menggeleng pelan. Lindong tahu mundur sekarang berarti membuka celah bagi kehancuran. Dengan tatapan dingin, segel tangan Lindong kembali berubah. Dari mata iblis terpencil, ki abu-abu dan cahaya berdarah mengalir deras disertai gema raungan purba yang seolah melintasi waktu. Pada saat itu, Lindong memanggil kekuatan terakhirnya, yakni roh bintang terpencil dari mata iblis terpencil dan bersiap menghadapi benturan langsung dengan Luoyi.